Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Widan Moko dengan NIM 245240223 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Islam Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat yang saya buat dengan judul Smart Fish Farm. Baik, selanjutnya. Ya, saya mengangkat judul ini karena saya telah merasakan sendiri dari cara untuk mengatasi atau mengontrol suatu suhu dan pH air yang ada pada kolam kita itu sangat susah. Terus eh, konsentrasi ketika kita lu eh, memberikan pakan secara tidak teratur. Terus yang ketiga itu kita untuk monitoring atau mengetahui kondisi kolam itu secara real time itu sangat juga terbatas. Jadi saya membuat alat ini. Terus yang ketiga yang selanjutnya di sini di dalam alat saya menerapkan ada ada 4 sistem. Yang pertama itu pemantauan secara real time, yaitu suhu, pH, ketinggian, bahkan sampai debit air kolam pun itu bisa kita pantau secara real time. Terus yang kedua adalah otomatisasi. Yang pertama itu pemberian pakan secara otomatis terjadwal, serta presisi dalam kita mengisi air atau eh, untuk perawatan perairan di kolam kita. Yang ketiga di sini ada sistem notifikasi, alarm, tanda bahaya di visual, buzzer, dan notifikasi lewat SMS di HP saya sendiri langsung atau HP si pengguna. Terus yang keempat itu adalah komunikasi jarak jauh. Di sini saya menggunakan via SMS. Jadi saya bisa mengetahui berapa sih kondisi suhu, berapa sih kondisi parameter sensor saya yang ada di kolam A, di kolam B, begitu. Selanjutnya, di sini ada perbandingan antara secara sistem konvensional dan sistem smart fish farm saya di sini. Dari segi pemantauan air itu sangat susah ya di konvensional itu. Yaitu untuk pengecekan manual berkala itu rawan human error. Atau kita sendiri pun kadang ada jadwal yang sangat padat atau gimana, jadi kita lupa akan kolam kita sendiri. Saya membuatnya itu sepersekian detik atau detik demi detik kita bisa akses pemantauan air tersebut. Terus yang kedua ada pemberian pakan. Pemberian pakan ini juga secara otomatis real time karena saya menggunakan modul RTC di sini. Oke. Terus ada respon respon di sini respon anomali maksudnya ya kayak suhu atau pH atau apa ya namanya ya, yang melewati dari batas yang kita inginkan, itu dia akan muncul alarm buzzer dan notifikasi SMS otomatis langsung kita terima sendiri. Oke, langsung kestabilan kontrol. Di sini kalau dari konvensional kan bergantung pada visual manusia langsung ya. Nah, kalau kita pakai alat yang saya buat ini, kita menggunakan telemetri GSM yang terinter terintegrasi untuk kontrol override jarak jauh. Jadi kita selagi kita masih di Indonesia masih kita mendapatkan notifikasi bahaya atau pengecekan berkala si kolam. Selanjutnya di sini saya ada topologi untuk penyambungan antar sensor-sensor ke Arduino Nano. Ada suhu DS18B20, ada sensor pH, ada sensor ultrasonik, HCRS04, flow meter, modul RTC DS3231, ada motor servo SG90, terus ada layar LCD TFT, ada modul relay dan pompa atau pompa air, terus ada GSM SIM800 itu sendiri, terus ada indikator LED sama buzzer. Dan microcontroller saya gunakan adalah Arduino Nano. Ekosistem ini si sensorik. Yang pertama kita bahas tentang DS18B20. Ini kita untuk mendeteksi suhu air kolam kita tersebut ya, dan mempunyai kepresisian yang sangat mutlak untuk mencegahnya ikan-ikan kita itu stres. Terus saya juga telah mengkalibrasikannya, jadi insya Allah sudah akurat. Terus yang kedua ada HCSR04.
Di sini untuk memantulkan gelombang suara ultrasoniknya untuk mengukur berapa sih ketinggian air dari sensor ke air itu berapa. Nah, nanti ada penjelasan di slide selanjutnya. Terus untuk pH air, pH air ini saya juga sudah kalibrasi untuk kolam ikan yang saya buat itu, kolam ikannya itu pH airnya rentang dari dari 0,4 sampai 8. Itu yang saya buat di codingan saya. Tapi itu bisa diatur lagi karena codingannya apa sesuai kan sudah dikalibrasi sehingga kita menentukan parameter baca untuk deteksi alarmnya saja. Jadi untuk dinamika flow meter ini apa debit air yang ada di yang kita ngisi ke kolam itu berapa sih totalnya biar kita nggak kalau biar nggak buang-buang air juga gitu. Terus di sini ada matriks parameter operasional. Dari segi suhu, saya membatasi suhu aman dari 22 minimal sampai ke 32 maksimal. Kurang lebih itu kalau kurang dia itu akan mengirim SMS, kalau lebih dia bakal mengirim SMS kepada saya. Terus pH sama kayak suhu, pH itu memiliki batas yaitu 0,5 sampai 8,5. Lebih kurang dari itu bakalan menerima SMS. Di sini dari jarak sebelah kanan ada batas bahaya banjir, itu bakalan ngirim SMS juga ke saya. Nanti eh, deteksi air air kolam berbahaya itu cek sekarang. Terus ada batas optimal, itu batas optimal berarti dia aman. Kalau lebih dari batas kritis pun dia bakal menyalakan ngirim notif, langsung nyalakan modul relaynya. Untuk sesi pemberian pakan ada dua sesi. Yang pertama yang pertama itu pada jam 17.30. Terus yang sesi kedua itu pada jam 16.30. Oke, lanjut. Ini mekanisme apa namanya eh servo. Servo itu saya buka 90 derajat. Nah, oke lanjut ya. Ini yang tadi saya jelaskan itu HCSR 04. Nah, ketika dia besar, jarak ini sensor, ini air, ketika permukaannya turun kan dia minimal kalau dia lebih dari 20 cm, nanti dia menyalakan buzzer terus mengirimkan informasi SMS kepada saya dan dia otomatis menyalakan modul relay. Terus ini sistem di sini. Ini ada modul relay terus ada servo. Jadi gunanya buat pengaman pin digital sebuah mikrokontrol. Saya menggunakan transistor NPN yaitu 2N222 sebagai saklar yang dimana mikrokontrol yang masuk ke basis transistor itu akan menghidupkan transistornya sebagai saklar, mengonekkan antara pin emitter ke pin kolektor yang dimana itu akan menyalakan modul relaynya. Jadi nggak semata-mata langsung dari mikrokontrol ke relay. Ya walaupun kita tahu relay pun the ke mikrokontrol bisa, tapi saya mengambil jalur aman karena saya menggunakan alat saya ini jangka waktu yang panjang, jadi saya menggunakan transistor sebagai saklar. Karena saya tahu sendiri modul relay itu dia menggunakan sifat elektromagnetik yang dimana dia ada kumparan yang diberikan tegangan yang menghasilkan medan magnet. Nah, itu sangat bahaya kalau ada feedback yang balik walaupun ada eh, autocoupler di dalam modul relay terus ada transistornya pun sudah ada walaupun ada dioda juga. Ya, tapi saya mengambil ada keamanan kedua. Jadi gitu. Selanjutnya di sini saya menggunakan modul RTC ketika sewaktu ketika kita mengalami pemadaman listrik atau apa, tapi hardware kita tidak semuanya mati. Nah, ada satu komponen modul itu yang tidak mati yang tetap berjalan menjalankan clock untuk semua sistem, yaitu modul RTC ini. Jadi ketika lampu menyala, mikrokontrol langsung mengonekkan clocknya kepada si RTC ini. Jadi langsung melanjutkan, tidak perlu mengulang restart dari awal. Selanjutnya untuk telemetri atau komunikasi jarak jauhnya saya menggunakan device HP dan di
alat saya menggunakan SIM 800 modul, di mana ketika saya mengirimkan SMS kepada SIM 800 itu satu, saya bakalan menerima laporan semua data parameter suhu, semua parameter suhu, semua parameter sensor yang ada pada kolam saya. Terus ketika saya kirim dua, itu saya akan mengaktifkan servo sebagai pekan manual. Nah, sistem langsung dialihkan kepada pekan manual. Terus 31 itu saya bakalan menyalakan pompa air untuk mengganti air yang mungkin air kolam, oh ini butuh diganti. Nggak perlu kita nguras kolam, nggak perlu membutuhkan waktu, jadi tinggal dinyalakan saja. Ada pipa pembuangan pembatas, pembatas pipa pembuangan, itu nanti auto dia nggak banjir, dia langsung masuk ke pipa, kebuang ke saluran. Kalau mau mematikannya tinggal kirim 32. Oke, dari semua SMS itu nanti ketika dia sudah melaksanakan instruksi yang saya SMS, nanti dia balas, oke, ini datanya. Kalau kirim udah oke, pakan manual telah sudah diberikan. 31 relay telah dinyalakan, kirim 32 relay balik ke mode otomatis. Oke. Ini tadi yang logika yang tadi udah saya bahas, dia bakalan mengaktifkan apa visual buzzer, terus telemetri apa semua. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara kerja dari alat saya secara langsung. Nah, baik. SMS satu ya. Tunggu beberapa detik. Parameter langsung muncul ya di sini. Terlihat, aduh mohon maaf ya kalau kameranya kurang bagus. Di sini teman-teman kita lihat ada notifikasi fish farm, ada tanggal, ada jam, terus ada suhu, pH, air di sini maksudnya ketinggian, debit ada, notifikasi relay off ya, paling bawah ya. Oke. Saja saya mencoba untuk membuka atau memberikan pakan manual. Kirim dua lagi. Ya, ini servernya. Set. Oke. Dan masuk lagi ya. Oke, kita kirim 31. Nah, oke, udah nyala. Dan relay manual. Relay manual on. Oke, kita matikan lagi. 32. Nah, di sini terlihat modul relay sudah mati dan ada notifikasi modul relay kembali auto. Oke. Untuk coba ini saya simulasikan ketika airnya sudah. Nah, di sini alarm, aduh, gimana? Di sini alarm bunyi dan saya menerima notifikasi alarm fish farm, kondisi air abnormal. Oke. Ini saya menggunakan library SPI, WRH, RTC, OneWrite, terus Dallas temperatur, ada Fred GFS, STT35 ini buat LCD-nya, terus di sini software serial, terus ada servo. Ini port-portnya ya, dari flow meter, eh, receiver si 800 sama transmitter si, mohon maaf, 800. Terus di sini ada Monolith bus, ini masuk ke pin-pin LCD, ada eco pin, servo, di sini servo, TFT DC, TFT CS, terus ada PH pin, relay, LED hijau, LED merah, buzzer pin, dan TFT RST atau TFT reset. Ini kalibrasinya itu sudah saya kalibrasi dan mendapatkan nilai sekian. Jadi insya Allah. Oh ya, ini untuk penjadwalan. Misalnya kita mau ganti jam jam 8 berarti tinggal 8 upload gitu. Ini jamnya, bawahnya itu menitnya. Baik. Selanjutnya variabel global udah aman. False false jadi logikanya masuk. Jenis pesan kirim. Ini pesan kirim nih. Ketika dia monitor 1, 2, 3, 4 relay on. Sekian. Ini untuk ngatur si RTC ya, jam. Jadi, ah, wajib dihapus komennya biar kita bisa upload. Ini ngatur. Ini detiknya, ini menitnya, ini jamnya, ini tanggal, bulan sama tahun. Kalau sudah upload,
Sudah terupload, nanti muncul di layar TFT-nya. Di situ kalau sudah kita tambahkan komen lagi ya di ini komentar. Jadi dia kayak jadi komentar baru kita upload ulang. Jadi ketika nanonya pun mati, apa namanya dia nggak ngulang dari awal lagi. Kalau itu kan kalau kita tetap upload pakai itu dia tetap ngulang dari awal. Jadi gitu masuk ke ini kondisi si TFT black. Maksudnya latar belakangnya itu hitam gitu. Terus bawa oh iya mana lagi yang penting ya. Hmm, nah ini void ini. Void suhu. Suhu 127 koneksi 8,5 suhu air. Kondisi suhu DS. Oke, void baca baca pH ketika dia 5 terus bagi ketika dia kurang dari kecil dari nol nilai pH 0 terus ini kayak hasil integrasi dari ini sih si siapa si kalibrasi. Terus turun ke ini max minnya ya, evaluasi alarmnya. Dia nyala ini ketika apa ini waktu pemberian pakan. Oke, cek jadwal. Sudah, ini otomatisasi ya. Masuk ke bawah. Oke, ini tampilan di LCD TFT saya Smart Fish Farm. White terus dia sistem starting please white. Jadi itu tampilan pertama, delaynya sekitar 2 detik. Kalau mau dibuat lama juga bisa. Terus setelah itu muncullah parameter ini, fish farm, terus ada suhu, pH air, debit air dan relay. Untuk tulisan ini dia green dan black si auto ready-nya. Terus number kurang dari 10 ini aman. Ini ketika TFT text color. Oke aman. Nah ini dia putih ya, white ya. Nilai pH debit. Oke, green, pan. Ini ketika dia warna green, black maksudnya itu tulisannya green, lateral black. Oke, bawah yang penting itu ya di sini. Di sini ketika saya mengirimkan pesan nih 31 dia bakalan relay manual. Terus ketika saya relay high terus true, ini masuk ke pin 32. Dari 32 di sini dia bakal mematikan pin low. Jadi false 5 kirim SMS 5 set. Terus ketika saya satu di sini dia bakalan ada muncul di request monitornya eh, pada serial monitor terus bakal mengirim set ya sih di sini dua dua oke ini kirimnya balik ke oke ini serial game serial komunikasi balas SMS sih dia balas satu ini keluar ini terus kalau dia balas dua itu ngirimnya ini kalau dia balas tiga empat jenisnya oke lima auto relay kembali ini. Jadi gini, dia ada 5 step. Ini yang pertama, terus ini yang kedua, terus ini yang ketiga, bahkan ini yang keempat, relay manual, ini yang kelima, relay kembali otomatis. Ini SMS yang dikirim balik. Jadi ini udah disimpan. Tinggal dia perintah apa kita berikan, dia balas pakai ini. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata di presentasi saya ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.